Halo Sobat Trigama Edutainment, kali ini kita akan membahas soal-soal manajerial yang muncul dalam beberapa hari belakangan ini pada field report PPPK yang sedang berlangsung. Kali ini kita akan membahas soal manajerial. Oke, yang pertama, Anda adalah seorang perawat yang baru saja ditugaskan di sebuah daerah 3T setelah lulus menjadi ASN PPPK. Saat melayani pasien, Anda menerima pesan untuk bergabung merayakan kelulusan Anda di sebuah restoran di kota. Teman-teman Anda sangat menunggu kedatangan Anda karena perayaan ini khusus untuk Anda. Akan tetapi, waktu istirahat 5 jam lagi. Sikap Anda adalah, nah, jika kita dihadapkan pada soal-soal yang memberikan pilihan antara pelayanan publik atau melaksanakan tugas dengan kepentingan pribadi, maka pilihlah jawaban yang mementingkan pelayanan publik. Sebagaimana yang pernah kami terangkan pada channel ini, bahwa dalam menjawab soal manajerial kita harus tahu indikator-indikatornya. Jadi ketika kita bertemu soal, kita klasifikasikan ini soal sedang menguji pada indikator apa. Nah, oleh karena itu, jika mendapatkan soal seperti ini, kita harus mementingkan pelayanan publik atau tetap fokus pada pelaksanaan tugas tanpa harus disandingkan dengan kegiatan lain karena dapat mengganggu konsentrasi dalam menyelesaikan tugas atau bekerja. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ya adalah apakah A. Izin pada atasan dan meminta perawat lain menggantikan saya? B. Menyelesaikan tugas dan meminta pengertian teman-teman saya? C. Menyelesaikan tugas seraya mengikuti perayaan melalui telepon? D. Tidak menghiraukan pesan teman-teman saya karena ini hari pertama bekerja. Maka yang mengandung indikator pelayanan publik terbaik adalah option yang B. Tetap fokus pada pekerjaan. Jika ini kita buat tingkatan sebagaimana penilaian dalam manajerial, maka yang tertinggi adalah B, kemudian D, kemudian A, dan yang terakhir adalah yang C. Nomor 2, suatu hari Anda diundang sebagai seorang juri dalam perlombaan tingkat provinsi. Panitia memberitahu identitas 4 juri lainnya pada Anda. Ternyata salah satunya adalah orang yang tidak Anda sukai. Tindakan Anda adalah A. Menolak undangan tersebut karena tidak ingin bekerja sama dengan juri lainnya. B. Menerima tawaran tersebut jika juri yang tidak saya sukai dibatalkan. C. Menerima tawaran tersebut dan bekerja dengan profesional. D. Menerima tawaran tersebut jika imbalannya besar. Perhatikan bahwa undangan sebagai juri merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan diri, di mana dalam aspek manajerial adalah terdapat aspek pengembangan diri sebagai seorang ASN, sehingga harusnya tawaran tersebut diterima tanpa adanya syarat apapun. Seorang yang profesional harus mengesampingkan setiap masalah pribadi demi kepentingan publik dan kepentingan bersama. Maka jawaban yang tepat adalah C. Menerima tawaran tersebut dan bekerja secara profesional. Maka jawaban yang tertinggi adalah C, kemudian D, kemudian B, dan yang 1 poin adalah A. Lanjut nomor 3, Anda diminta menjadi pimpinan upacara di sekolah saat upacara pengibaran bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda belum pernah menjadi pemimpin upacara sebelumnya. Anda tipe orang yang tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Sikap Anda: A. Berterus terang bahwa saya belum pernah melakukannya sebelum ini. B. Menolak karena tidak ingin mempermalukan diri. C. Meminta agar saya diberikan tugas yang lain saja. D. Menerimanya dan berlatih dengan sungguh-sungguh agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Setiap tugas baru dan belum pernah Anda lakukan dalam konteks soal ini, yang sebelumnya belum pernah dilakukan, harus diterima dan dijadikan tantangan dan dorongan untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut merupakan nilai pengembangan diri dan integritas yang meliputi aspek kerjasama, tanggung jawab, berani, dan kejujuran. Maka yang memiliki nilai tertinggi adalah D. Menerimanya, ya, sebagai bentuk memotivasi dan mendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
dan berlatih sebagai bentuk persiapan yang terbaik. Maka nilai yang paling tinggi adalah yang kedua adalah C, yang kemudian nilai yang 2 poin adalah A, kemudian yang paling kecil adalah B. Jadi nilainya 4, 3, 2, 1. Nomor 4, Anda adalah seorang customer service sebuah bank BUMN. Suatu hari seorang pelanggan bernama Budi meminta keterangan tabungan dari seorang nasabah bernama Yadi. Budi beralasan Yadi memiliki hutang padanya tapi tidak mau membayar. Budi sangat membutuhkan uang tersebut karena anaknya akan dioperasi pasca kecelakaan. Sikap Anda adalah A. Langsung menghubungi Yadi untuk menginformasikan kejadian tersebut. B. Tidak memberitahukan informasi apapun terkait Yadi karena privasi nasabah. C. Memberikan gambaran singkat terkait tabungan Yadi agar Budi tidak membohonginya. D. Memberitahu jumlah tabungan Yadi karena saya kasihan pada anak Budi. Sebagai seorang karyawan harus melayani nasabah dengan sebaik-baiknya dan melindungi seluruh informasi nasabah yang bersifat privasi dari orang lain. Apapun alasannya, Anda sebagai seorang karyawan harus memiliki integritas, tidak boleh goyah dan tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Maka berdasar atas kaidah integritas itu, jawaban yang tepat adalah yang B. Tidak memberitahukan informasi apapun terkait Yadi karena merupakan privasi dari nasabah. Maka nilai tertinggi ada pada B, kemudian disusul A, C, dan yang terakhir adalah D. Nomor 5. Cara saya sebagai pimpinan dalam menghadapi karyawan yang lamban dalam bekerja adalah A. Memecatnya karena menghambat kemajuan perusahaan. B. Menegurnya agar karyawan lain tidak terpengaruh. C. Mengingatkannya agar bekerja lebih cepat dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. D. Mengelompokkannya dengan tim yang cepat agar ia tertular. Sebagai pimpinan yang menemukan karyawan pegawai yang lambat dalam bekerja, langkah awal adalah mengingatkannya terlebih dahulu agar bekerja lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian menanyakan apakah ia memiliki kendala atau membutuhkan bantuan yang mengakibatkannya bekerja secara lamban. Jika hal tersebut sudah diatasi tetapi ia masih saja lambat, maka pimpinan harus dapat mengambil tindakan lain yang lebih tegas, tapi tentunya dengan bertahap yang seperti kami sampaikan. Maka nilai yang tertinggi adalah pada C, mengingatkannya agar bekerja lebih cepat dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Maka nilai tertinggi ada pada C, disusul D, disusul B, dan yang terakhir adalah A. Nomor 6. Anda biasa ke kantor menggunakan kendaraan umum karena jaraknya yang cukup jauh. Hari ini Anda sudah menghabiskan waktu 10 menit, namun kendaraan umum tetap tidak ada. Ternyata sedang ada aksi mogok kendaraan umum akibat kenaikan harga BBM yang terus meningkat. Tindakan Anda adalah A. Ikut menggerutu, menyalahkan pemerintah dan yang lainnya. B. Berdoa dan berharap ada orang yang memberi tumpangan. C. Berjalan sambil berusaha mencari tumpangan. D. Berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Nah, pada soal yang berbicara pada perbandingan solusi efektif dan efisien, maka kita perlu membedah. Yang A, ikut menggerutu, menyalahkan pemerintah dan lain-lainnya, tentu ini tidak menyelesaikan masalah. B, berdoa dan berharap ada orang yang memberikan tumpangan. Bagaimana jika tetap tidak ada sampai akhirnya Anda terlambat? Nah, kemudian yang C, berjalan sambil berusaha mencari tumpangan. Tepat. Karena apa? Sebelum mendapat tumpangan Anda juga sudah atau harus berusaha berjalan agar segera sampai ke kantor. Jadi ada upaya, kemudian diiringi juga harapan bahwa nanti ada tumpangan sehingga tetap waktunya efektif dan efisien. Yang dia berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan, usaha yang bagus. Tapi bagaimana jika Anda tidak mendapat tumpangan? Berarti kan Anda tetap berdiri pada posisi yang sama. Maka secara strata
penilaian di soal manajerial ini nilai yang paling tinggi adalah C, kemudian disusul D, kemudian B, dan yang terakhir adalah A. Nomor 7. Jika suatu hari Anda mendapatkan rekan kerja Anda berbuat tidak baik pada Anda, sikap Anda adalah A. Membalasnya agar setimpal, B. Melaporkannya pada atasan, C. Mengingatkannya dan menasihatinya, D. Memaafkannya jika ia meminta maaf. Jika seorang berbuat tidak baik pada pribadi Anda, maka sebaiknya Anda mengingatkannya dan menasihatinya terlebih dahulu. Tidak hanya sekedar mengingatkannya, tapi dinasihati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kecuali jika di soal disebutkan bahwa orang tersebut telah berbuat hal demikian beberapa kali dan berulang-ulang hingga Anda harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Gitu. Karena ini tidak ada keterangan demikian, maka opsi yang paling tepat adalah yang C. Kemudian disusul D, kemudian B, dan yang terakhir nilai paling kecil adalah yang A. Nomor 8. Saat upacara hari kemerdekaan berlangsung, pembawa acara tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Anda diminta menggantikannya karena dianggap mumpuni menjadi pembawa acara dari segala aspek. Tindakan Anda adalah A. Langsung menggantikannya tanpa ragu, B. Percaya diri setelah meminta rekan lain menyemangati, C. Maju dan berusaha sebisanya, D. Menolak karena merasa tidak pantas. Pada soal nomor 8, ketika Anda diminta melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas, maka sebaiknya Anda mengerjakannya. Meskipun Anda belum pernah mencobanya, jadikan sesuatu yang baru sebagai sebuah tantangan ya. Jadikan sesuatu yang sulit sebagai tantangan motivasi yang harus ditaklukkan dengan percaya diri. Tentunya diimbangi dengan semangat bahwa Anda bisa memberikan yang terbaik. Maka opsi yang paling tinggi adalah A. Langsung menggantikannya tanpa ragu. Maka opsi yang terbaik adalah A, kemudian disusul dengan C. C tahu ya ini kenapa nilainya tidak lebih tinggi dari A, maju bagus, tapi berusaha sebisanya, artinya hanya semampunya, sekapasitas yang dia miliki saja. Jadi tidak dilakukan upaya yang paling terbaik gitu, semaksimal mungkin kan, seperti itu. Berarti biasanya itu nilainya lebih rendah dibanding option yang nilainya 4. Kemudian disusul dengan B dan selanjutnya adalah D. 9. Suatu hari saat jam istirahat, Anda melihat seorang rekan guru melakukan tindakan kekerasan kepada beberapa siswa. Tindakan Anda selanjutnya adalah A. Melihat saja dan bersyukur memiliki rekan yang tegas, B. Melakukan siaran langsung dan meminta saran dari teman sosial media, C. Bertanya pada guru lain kronologi permasalahannya, D. Menegur dan menghentikan tindakannya. Perlu kita garis bawahi di sini bahwa di sini ada tindakan yang tidak tepat, tidak etis, yaitu adalah tindakan kekerasan. Apapun alasannya, tindakan kekerasan yang sedang berlangsung di sekolah harus dihentikan dengan apapun alasannya yang melatar belakanginya. Ya, lingkungan sekolah untuk belajar mengajar, kekerasan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Sehingga berdasar pada hal tersebut, maka jawaban yang tepat adalah D. Menegur dan menghentikan tindakannya. Maka yang tepat adalah D, susul poin 3 adalah C, poin 2 adalah B, dan yang terakhir adalah A. Nomor 10. Saat Anda dan rekan-rekan Anda sedang mengikuti perlombaan tingkat nasional, saudara Anda mengabari bahwa orang tua Anda jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sikap Anda adalah, ini adalah soal-soal yang mengaduk-aduk perasaan kita ya dalam mengerjakan soal. Artinya membenturkan antara kepentingan ya, kepentingan pekerjaan, kepentingan dalam hal ini kompetisi dengan kepentingan pribadi. Apakah option A, panik dan langsung izin meninggalkan perlombaan? B, menyelesaikan perlombaan dengan tidak tenang? C, membiarkan teman-teman saya menyelesaikan perlombaan? D, fokus penyelesaian perlombaan dan menjenguk orang tua setelahnya. Nah, seperti aspek yang biasa muncul ya rekan-rekannya, bahwa ada aspek-aspek pelayanan publik, profesionalisme, seperti itu, maka kita harus mengedepankan kepentingan umum, kepentingan pekerjaan di atas kepentingan pribadi.
Dalam konteks ini, perlombaan harus diselesaikan oleh seluruh tim dengan fokus. Perhatikan bahwa ada saudara, ya di soal ini tadi kan saudara Anda mengabari, berarti ada saudara yang menjaga orang tua, sehingga Anda dapat menjenguk beliau setelah perlombaan diselesaikan. Ingat bahwa kepentingan publik, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, maka dalam konteks ini jawaban yang tepat adalah D. Disusul option B, disusul C, dan yang terakhir adalah A. Demikian rekan-rekan PPPK, semoga bermanfaat video soal-soal manajerial tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel ini untuk memberikan motivasi kami untuk selalu senantiasa mengupdate soal-soal PPPK. Semoga rekan-rekan diberikan kesuksesan, kemudahan, dan menjadi ASN di tahun 2023. Salam hormat dari kami, salam cerdas, salam sukses untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih.